Faktanya, apakah Indonesia bakal emas di tahun 2045? Belum tentu dong. Justru yang ada kita makin cemas. Ujuk-ujuk, nggak ada angin, nggak ada hujan. Jokowi mengajak sejumlah influencer ke IKN pada Minggu malam 28 Juli 2024 kemarin. Sejumlah influencer terkenal yang kebanyakan adalah seleb ataupun artis dengan wajah sumringah hadir di IKN. Ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Gading Marten, dan masih banyak lagi. Semuanya tersenyum ceria. Ya iyalah, healing gratis gitu loh. Liburan gratis dibiayai negara. Siapapun pasti mau. Masalahnya, tujuannya apa? Penting nggak sih? Katanya, negara perlu berhemat biar duitnya bisa buat nyicil utang yang tambah bengkak. Buat makan siang gratis juga. Dan tentu saja buat menyelesaikan proyek mercusuarnya Jokowi, pembangunan IKN. Bakal ibu kota yang katanya kebanggaan kita. Kebanggaan kita. Kebanggaan situ kali ya. Jakarta sebagai ibu kota negara memang mulai nggak representatif karena makin padatnya populasi di sana. Lahan terbatas ditambah pengikisan tepi pantai oleh abrasi laut. Perlahan-lahan daerah-daerah tertentu akan tenggelam karena naiknya permukaan laut. Tapi, walaupun kita butuh ibu kota baru, tentu saja pembentukannya tidak harus secepat yang diinginkan Pak Jokowi. Kalau duitnya ada, silahkan. Mau sekejap kayak kisah Candi Roro Jonggrang ya monggo-monggo saja. Asal ada duitnya. Lah kalau duitnya aja belum ada, terus terpaksa pakai APBN yang bagaimanapun didanai oleh utang luar negeri, ya pelan-pelan dong Pak Jokowi. Sabar. Jakarta juga belum tenggelam kok besok. Presiden Jokowi memang seperti maksa banget agar upacara Hari Kemerdekaan dan pelantikan Presiden bulan Oktober nanti dilaksanakan di IKN. Padahal Pak Prabowo sebagai Presiden yang terpilih sudah jelas-jelas meminta pelantikannya di Jakarta saja. Kan lebih asik ya kalau undang saudara, teman, tetangga, juga pendukung lebih dekat, lebih mudah, bahkan lebih meriah. Apalagi kalau dilakukan di gedung MPR DPR kita yang legend itu loh, kan lebih syahdu rasanya. Sama kayak presiden-presiden yang sebelumnya, dari Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, sampai Pak Jokowi sendiri. Belum lagi kalau infrastruktur di IKN ternyata belum siap. Nggak lucu kan kalau pas mau disumpah mendadak mati lampu misalnya. Atau internetnya mati. Atau yang lebih parah, airnya nggak ada. Bagaimana para peserta pelantikan bisa mandi dan ke belakang kalau gitu? Masa upacara sepenting itu semua peserta berangkatnya tanpa mandi? Sebelumnya, Jokowi juga sempat putus asa dan menganggap urusan IKN biar jadi urusan penggantinya saja. Tapi, mendadak semangat Jokowi untuk segera menggunakan IKN kembali menyala-nyala. Pantang pulang sebelum padam. Maksudnya pantang pensiun sebelum IKN dipakai. Apa yang dilakukan Jokowi ini tentu saja menjadi penuh tafsir. Sebelumnya, banyak orang mulai mengira-ngira ini bahwa Jokowi dan Prabowo sudah pecah kongsi. Apalagi Prabowo terlihat sangat males diminta nerusin IKN. Mungkin Pak Prabowo itu tahu proyek ini bakal bikin masalah. Mulai dari HGU yang sampai 160 tahun, investor yang takut masuk, plus dana super gede yang menyedot APBN, hingga tinggal sedikit yang bisa dicairkan tahun ini. Artinya, di mata Pak Prabowo, IKN nggak mungkin terwujud dalam waktu dekat. Apesnya, IKN bisa jadi malah mangkrak. Makanya, mending nggak usah campur tangan sekalian. Sebab, kalau Pak Prabowo terlanjur nyenggol, turun tangan walaupun sedikit, kalau ada apa-apa, ya bisa kena getahnya. Walaupun setetes, getah ya tetap getah. Berbahaya. Oh
Mungkin itu yang membuat Jokowi kembali bertekad mewujudkan IKN di injury time ini. Jadi, mirip kesebelasan sepak bola yang mendadak menyerang tanpa henti, tanpa lelah di penghujung waktu. Kemarin-kemarin kemana saja sih, Dul? Dari peristiwa pemanggilan influencer yang mendengungkan kejayaan IKN yang gilang gemilang, sebenarnya terungkap salah satu sisi gelap pemerintahan Jokowi. Rezim Jokowi memang rezim yang mengusung populisme berlebihan. Populisme ini adalah bentuk ideologi politik yang cenderung melakukan pembangunan atau mengurusi hal-hal yang menarik perhatian masyarakat saja. Hal-hal yang populer, termasuk mengobrak janji-janji sederhana seperti bansos, makan siang gratis, obrak janji solusi instan di mana-mana. Janji yang nggak tahu bisa dipenuhi apa tidak. Misalnya, kejayaan Indonesia di tahun 2045. Faktanya, apakah Indonesia bakal emas di tahun 2045? Belum tentu dong. Justru yang ada kita makin cemas karena kualitas pendidikan dan literasi yang makin memburuk. Hutang menggunung yang membuat pemerintah makin sulit melakukan kegiatan-kegiatan untuk memacu kemakmuran, pemerataan kesenjangan, dan pemberdayaan masyarakat. Kembali ke populisme. Cara termudah untuk melakukan praktek populisme tentu saja dengan menguasai massa melalui penetrasi media sosial, melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pesohor maupun influencer. Sampai di sini paham kan? Kenapa Jokowi nggak pernah mau mendatangi demo mahasiswa, tapi justru rajin jadi saksi pernikahan selebriti? Tentu saja karena Jokowi tahu influencer dan pesohor itu bakal menyanjung-nyanjung Jokowi setinggi langit. Humble lah, baik hatilah, dan tidak sombong. Merakyatlah, bla 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 bla, dan seterusnya. Tanpa menyinggung sedikit pun kalau di penghujung jabatannya, Jokowi telah ugal-ugalan membagi-bagi tambang untuk ormas, memberikan perizinan tanpa kesadaran penuh untuk pelestarian lingkungan. Dan lebih dari apapun telah seenaknya mengubah konstitusi untuk kepentingan anak dan keluarganya. Untuk negeri dengan tingkat literasi rendah seperti Indonesia, populisme itu berbahaya sekali. Jangankan Indonesia yang memang lembaga-lembaga pendidikannya masih jauh di bawah standar internasional, lah Amerika yang bapaknya demokrasi saja sempat limbung ketika para politisinya memainkan isu-isu populis yang berujung meningkatnya perpecahan, polarisasi di masyarakat, angka kriminalitas, dan sampai terjadinya teror. Bayangkan, Jokowi menggunakan teknik-teknik populisme itu di Indonesia. Kadang dengan menggerakkan wartawan yang mendadak jadi pengadilan jalanan dengan menuntut orang-orang yang mengkritik Jokowi. Di dunia maya, bahkan sampai terkenal istilah buzzer rupiah, buzzer RP. Kelompok orang yang diduga menjadi pendengung, membela habis-habisan Jokowi. Bukan hanya membuat konten-konten yang terlalu mengagung-agungkan Jokowi sekeluarga, bahkan kadang agak bullshit, jauh dari realitas. Tugas buzzer RP itu juga menyerang semua akun, postingan maupun komen yang menyerang kebijakan Jokowi. Betapapun salahnya kebijakan tersebut, dari sisi mekanisme check and balance yang selama ini dikembangkan dalam jurnalisme jalanan, atau yang lebih serius, jurnalisme investigasi, diserang, bahkan diwacanakan akan dilarang dalam RUU penyiaran yang diajukan pemerintah dengan terburu-buru itu loh. Serem kan? Nantinya, cuma berita-berita indah dan memukau tentang Jokowi atau keluarganya saja yang berkumandang di dunia maya. Dan masyarakat kita dengan pola pikirnya yang sederhana itu akan mempercayainya bahwa berita tersebut benar adanya. Tanpa berpikir bahwa tanpa demokrasi, pembangunan akan gampang hilang arah dan bahkan gampang digunakan hanya untuk kepentingan tertentu karena mekanisme check and balance-nya tidak bisa digunakan lagi. Jokowi mengajak influencer itu bukti paling jelas sebuah populisme yang menjadi kunci sukses Jokowi selama ini merusak demokrasi Indonesia. Kalau niatnya memang baik untuk kepentingan Indonesia, pasti Jokowi lebih memilih mengajak akademisi atau para teknokrat yang bisa memberi masukan untuk menyelesaikan semua permasalahan di IKN.
bukan influencer penggembira yang jauh dari sikap kritis membangun. Tapi ngomong-ngomong, kalau ngajak akademisi atau para teknokrat, ntar ketahuan dong kalau IKN masih jauh dari kata selesai, masih jauh dari kata jadi, atau bahkan mangkrak kali ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.